Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita di awal pekan ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa yang dipilih oleh Allah yaitu bangsa Israel, memiliki pengalaman sebagai bangsa yang dibuang ke tanah pembuangan Babel. Di mana di pengalaman di tempat pembuangan itu, mereka merasakan bagaimana sakitnya hidup di negeri yang bukan negerinya. Hidup di tempat yang bukan tempatnya. Sehingga mereka kehilangan suatu identitas kehidupan. Baik itu agamanya, baik itu budayanya, bahkan kehidupan politik mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat bangsa itu sudah merasakan kepasrahan dan tidak lagi memiliki pengharapan bahwa mereka akan keluar dan kembali ke negeri asal mereka. Mereka sudah seperti putus harapan, tidak lagi ada yang namanya pandangan ke depan bahwa mereka akan kembali ke negeri tempat mereka. Karena mereka sudah terpencar, sudah terpisah, dan sudah berserak. Namun, firman Tuhan datang dan memanggil seluruh umat pilihan itu agar mereka mempersiapkan diri dalam rancangan kasih setia Allah, di mana Allah sendiri yang akan mengumpulkan umatnya untuk kembali ke negeri di mana mereka harapkan selama di tanah pembuangan. Firman Tuhan berkata, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ini menyatakan bahwa Allah sendiri yang berinisiatif di dalam kasih cintanya, kasih setianya kepada umat. Sehingga Allah sendiri yang langsung turun tangan untuk mengumpulkan umatnya yang telah berserak itu. Apa tujuan Allah? Tujuannya agar umatnya datang kepadanya dengan ucapan syukur karena mengingat kasih setia Allah yang mereka rasakan selama di tanah pembuangan. Mereka sudah tidak bisa melihat lagi ada pengharapan, tetapi Allah sendiri yang memberi pengharapan kepada umat itu. Selama mereka di tanah pembuangan tidak dapat melakukan ibadah syukur untuk mengucap syukur kepada Allah, karena Allah sudah mengumpulkan mereka dari berbagai tempat, baik itu di timur, baik itu di barat, baik itu di utara dan di selatan. Allah menginginkan umatnya kembali untuk datang dan bersyukur kepadanya dan mengingat kembali kasih setia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengingat kasih setia Allah tersebut. Kita mau melihat di dalam kehidupan kita, sebenarnya banyak alasan Allah untuk tidak menyelamatkan kita, untuk tidak melepaskan kita, untuk tidak memberikan kasih setianya kepada kita. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Meskipun kita terkadang menjauh dari Allah, tetapi Allah tetap dekat kepada kita. Karena itu, marilah kita datang kepada Allah dan lakukanlah apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita.
Karena Allah sendiri telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada generasi-generasi yang telah terlahir di tengah-tengah dunia ini. Allah selalu memberkati setiap keturunan, setiap orang percaya. Karena itu, mari rayakan kasih setia Allah sebagai ungkapan syukur kita. Karena Allah sendiri melakukan karya terbesar, yaitu keselamatan yang telah Allah janjikan kepada kita. Karena itu, marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita. Karena Allah yang telah memanggil kita, maka dengarlah panggilan itu untuk suatu perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan disitulah kita mau melihat kasih setia Allah sebagai ungkapan syukur kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih setiamu yang selalu tercurah dan terasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur, mensyukuri seluruh nikmat berkat-Mu. Ya Tuhan, di aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati, sertai, dan berikanlah apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami. Berkatilah Tuhan saudara kami yang di dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu sehingga mereka dapat menghadapi pergumulan itu di dalam sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.